Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Kelly Suradoni dengan NIM 2310310081 kelas A PBSI dari Universitas Insan Budi Utomo angkatan 2023, mata kuliah Politik Bahasa Nasional dengan dosen pengampu Ibu Anita Kurnia Rahman, SPD, MPD. Pada video kali ini tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang apa sih fenomena budaya munculnya pakai motif seragam adat daerah di sekolah. Jika selama ini seragam sekolah identik dengan warna merah putih untuk jenjang SD, biru putih untuk jenjang SMP, abu-abu putih untuk jenjang SMA, serta seragam pramuka dan batik, kini para siswa di Indonesia punya pilihan seragam yang baru. Mereka bisa mengenakan baju adat pada hari atau acara adat tertentu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang SD sampai dengan SMA. Dalam aturan terbaru ini disebutkan bahwa peserta didik dapat mengenakan baju adat pada hari atau acara adat tertentu. Pengenaan seragam baju adat ini berlaku mulai 7 September 2022. Pengaturan seragam sekolah terbaru ini bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, meningkatkan citra satuan pendidikan, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik. Pengaturan ini juga bertujuan meningkatkan kesetaraan antar siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali siswa, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa. Sementara itu, sesuai yang tertulis pada pasal 4 pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik di sekolah. Berikut ketentuan seragam sekolah terbaru dari Mendikbudristek yang tertuang dalam pasal 5 nomor 30 tahun 2022, yaitu tentang model seragam nasional, pramuka, seragam khas, dan pakaian adat. Yang pertama, seragam nasional. Kita sudah tahu model dan warna seragam nasional di SD, SMP, SMA. Pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang tua atau wali masing-masing peserta didik boleh memilih salah satu model pakaian seragam nasional dengan mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional. Yang kedua, model dan warna seragam pramuka. Seragam pramuka mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang ketiga, model dan warna seragam khas sekolah. Ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Yang keempat, model dan warna pakaian adat. Pakaian seragam adat ini juga ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap siswa atau peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Fenomena yang muncul. Fenomena munculnya seragam adat motif daerah yang ada di sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam pasal 3 Kemendikbudristek Nomor 50 tahun 2022 disebutkan ada 3 jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD hingga SMA. Sementara itu, sesuai tertulis pada pasal 4 pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik di sekolah. Misalnya, seperti di Provinsi NTT, Bapak Gubernur NTT Lais Kodat sendiri mendorong agar pemakaian tenun ikat ditingkatkan menjadi 2 atau 3 hari dalam seminggu. Seperti yang saya ketahui, di daerah saya Adonara Flores Timur, NTT, pada tahun 2017 saya masih SMP. Perubahan seragam pada setiap hari Kamis dan Jumat masih dikenakan pramuka, tetapi ada perubahan. Dengan perubahan ini mengenakan motif seragam adat daerah dan itu harus diwajibkan di sekolah saya. Dan sampai sekarang masih dikenakan di setiap sekolah, baik di PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Munculnya perubahan tersebut melibatkan modernisasi, yakni proses modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi pola pikir, termasuk pandangan terhadap busana tradisional. Desain seragam mungkin mengalami modifikasi untuk mencerminkan elemen-elemen modern tanpa kehilangan akar budaya.
Adapun perubahan selera dan preferensi masyarakat terhadap warna, motif, dan gaya fashion dapat mendorong perubahan dalam desain seragam. Pergeseran ini dapat menciptakan seragam yang lebih sesuai dengan estetika zaman saat ini. Ada pula pemberdayaan lokal. Adalah pemberdayaan lokal dan upaya untuk mempertahankan warisan budaya seringkali mendorong masyarakat untuk memodernisasi seragam mereka dengan tetap memelihara elemen-elemen tradisional. Ada juga pertukaran budaya. Adanya pertukaran budaya antar wilayah, antar negara dapat membawa inspirasi baru dalam desain seragam. Pengaruh dari luar dapat menciptakan kombinasi yang unik dalam motif dan warna. Dan identitas dan pencitraan ialah beberapa perubahan seragam dapat diarahkan untuk memperkuat identitas lokal dan menciptakan citra yang lebih positif. Dengan memahami, kita dapat melihat bagaimana perubahan seragam motif adat daerah di sekolah merupakan refleksi dari upaya untuk memadukan tradisi dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dampak yang ditimbulkan mengenai fenomena tersebut, adanya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dalam memperkuat identitas budaya lokal, dengan permintaan seragam sekolah semakin meningkat karena setiap sekolah seperti yang saya ketahui di daerah saya NTT untuk dipakai siswa dari PAUD hingga SMA. Pengenaan seragam motif daerah tenun ikat agar siswa dapat merasakan budaya lokal. Mengenakan adat motif daerah di sekolah tentunya meningkatkan rasa kebersamaan. Mengenakan adat motif daerah yang dikenakan sebagai identitas. Seragam adat motif daerah menjadi suatu kebanggaan dan suatu wujud kedisiplinan. Dapat mencakup peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di antara siswa. Penggunaan seragam adat daerah dapat memperkaya lingkungan belajar dengan nilai-nilai tradisional dan sejarah lokal, menciptakan kesadaran multikultural. Selain itu, hal ini dapat memupuk rasa kebanggaan terhadap identitas budaya masing-masing siswa serta mempromosikan kerjasama dan toleransi antar kelompok etnis. Yang berikut dampak negatifnya. Potensi komersialisasi berlebihan yang dapat merusak makna kultural asli. Jika tidak dikelola dengan baik, motif seragam juga bisa menyebabkan kontroversi terkait hak cipta atau apropriasi budaya, melibatkan potensi terjadinya pemisahan antar siswa berdasarkan asal daerah yang bisa menciptakan divisi dan kurangnya integrasi di antara mereka. Selain itu, penggunaan seragam adat daerah juga bisa menjadi sumber ketidaknyamanan bagi siswa yang merasa terpaku pada norma-norma budaya tertentu. Kesimpulan: disimpulkan bahwa munculnya fenomena budaya pakai motif seragam daerah di sekolah dapat disebabkan oleh kekayaan budaya dan tradisi yang kaya di wilayah tersebut. Motif seragam seringkali mencerminkan identitas lokal, nilai-nilai budaya serta sejarah masyarakat setempat. Hal ini juga dapat menjadi upaya untuk mempertahankan warisan budaya dan merajut kebersamaan dalam komunitas di sekolah. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggungkan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.